Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 161. Ayo berpikir kreatif soal nomor 10. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B, anggotanya A, B, C, D, E. Chandra menyatakan, meskipun kedua himpunan tidak memiliki satu hubungan di antara mereka, diagram pada gambar di samping ini dapat diklaim sebagai relasi. Jadi kata Chandra ini adalah sebuah relasi, meskipun tidak ada panah yang menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B, kayak gitu. Nah, dilanjutkan, ini masih pendapatnya Chandra, hubungannya adalah tidak ada hubungan atau himpunan kosong. Lanjut, Dahlan menyatakan bahwa diagram pada gambar di samping ini tidak dapat diklaim sebagai suatu relasi karena dua himpunan tidak ada satu anggota pun yang berpasangan dengan yang lain, namun tetap dianggap sebagai suatu relasi. Jadi sebenarnya ini nggak usah aja. Jadi kata-kata yang di sini tuh nggak usah biar nggak membingungkan ya. Intinya gini deh, kata Chandra ini adalah suatu relasi, tapi kata Dahlan ini tidak atau tidak bisa diklaim sebagai suatu relasi. Alasannya kalau Chandra karena hubungannya itu sebenarnya ada, yaitu tidak ada hubungan atau himpunan kosong. Tapi kalau kata Dahlan itu bukan relasi karena tidak ada satu anggota pun yang berpasangan dengan yang lain. Kayak gitu ya. Jadi Chandra dan Dahlan ini saling bertentangan pemikirannya. Nah, sekarang ini masih pendapatnya Dahlan ya, sehingga tidak memiliki relasi antara kedua himpunan tersebut. Oke, sebenarnya sampai sini aja udah cukup kok, udah tersampaikan ya maksudnya Dahlan. Nah, sekarang ini Pak Mamat mengatakan bahwa pernyataan yang benar adalah milik Chandra. Nah, itu kata Pak Mamat. Pertanyaannya, setujukah kalian dengan jawaban Pak Mamat? Apa alasanmu? Jelaskan. Jadi kita setuju apa enggak dengan katakannya Pak Mamat? Pak Mamat anggap aja ini sebagai juri, setuju terhadap pernyataannya Chandra, atau dengan kata lain tidak setuju terhadap pernyataannya Dahlan. Nah, kalau kita gimana? Setuju nggak dengan Pak Mamat itu bahwa Chandra yang benar? Apa alasan kita? Jelaskan. Gitu ya Dek ya. Kalau versinya Kak Sari setuju dengan pendapatnya Pak Mamat bahwa Chandra lah yang benar. Meskipun dua himpunan ini tidak memiliki panah atau tidak dihubungkan antara himpunan yang satu ke himpunan yang lain, tapi ini tetap merupakan relasi ya. Himpunannya adalah himpunan kosong atau tidak ada hubungan antara A dan B. Kayak gitu. Jadi Kak Sari cenderung setuju dengan pendapatnya Chandra. Jadi Pak Mamat menurut Kak Sari udah benar. Kan Pak Mamat kan menyatakan bahwa pernyataan yang benar adalah milik Chandra. Kak Sari setuju. Nah, untuk menyatakan alasannya dan jelaskan, ini coba Kak Sari kasih ilustrasi dulu ya Dek ya, supaya kamu sepemahaman gak dengan Kak Sari. Kayak gini, misalnya di himpunan A ini ada beberapa jenis unggas ya. Unggasnya antara lain ayam, bebek, sama satunya apa deh, puyuh gitu ya, burung puyuh ya, itu juga kan unggas ya. Nah, kemudian di himpunan B-nya ini isinya adalah beberapa kegiatan yang terkait dengan anak gitu ya. Misalnya apa sih? Kayak melahirkan, kemudian misalnya lagi menyusui, oke, atau ini misalnya lagi menggendong ya, menggendong. Oke, coba kalau di sebelah sini himpunan A ayam, bebek, puyuh, dan himpunan B ya kegiatan-kegiatan yang
terkait dengan anak ya, melahirkan, menyusui, menggendong, kira-kira bisa ada yang dihubungkan nggak? Nah, coba kita jawab satu persatu. Ayam melahirkan nggak? Enggak. Apakah ayam menyusui? Enggak juga. Apakah ayam menggendong anaknya? Enggak ya, Dek ya. Kalau unggas itu memang nggak bisa gendong anaknya. Biasanya yang gendong anaknya itu model kayak mamalia, kucing dan sebagainya gitu ya. Termasuk manusia juga menggendong anaknya. Nah, sekarang bebek. Apakah bebek melahirkan? Enggak. Bebek menyusui? Enggak. Bebek menggendong anaknya? Enggak juga. Burung puyuh juga gitu. Burung puyuh apakah melahirkan? Enggak. Burung puyuh apakah menyusui? Enggak. Burung puyuh apakah menggendong anaknya? Enggak ya. Jadi kan udah diteliti satu persatu, memang tidak ada panah yang bisa menghubungkan antara A dan B ini. Jadi relasi antara A dan B ini nanti disebutnya adalah himpunan kosong, memang nggak ada isinya, atau biasanya simbolnya kayak gini juga, ya memang nggak ada isinya. Malah nanti kalau ayam kita tarik panah melahirkan, atau bebek kita tarik panah menggendong, malah salah nantinya, ya kan. Bebek itu kalau anak-anaknya diapain? Nggak digendong ya, tapi kayak dibimbing, kayak ditunjukin arahnya. Jadi emaknya bebek jalan duluan, terus anak-anaknya bebek ikut di belakangnya, kayak gitu kan ya. Ayam juga kan kayak gitu, nggak ada ayam induk ayam gendong anaknya gitu, nggak ada. Paling anak ayam itu hanya ngikutin aja kemana si induk menuju ya, kemana si induk jalan, anak-anaknya ngikutin, ya kan. Jadi kayak gini ilustrasinya, yang nggak bisa dipaksakan ada panah-panahnya, malah salah nantinya. Oke, tapi apakah ini merupakan relasi? Iya, ini merupakan relasi, walaupun tidak ada panahnya, ini tetap merupakan relasi. Sehingga menjawabnya gimana? Kembali lagi ke pertanyaannya. Di sini pertanyaannya ya, setujukah kalian dengan jawaban Pak Mamat? Apa alasanmu? Jelaskan. Kita jawab ya. Saya setuju dengan ini, jawaban Pak Mamat. Bahwa pendapat Chandra lah yang benar. Oke, alasannya apa? Karena menurut saya, meskipun tidak ada satu anggota pun pada himpunan A yang dipasangkan ke himpunan B, tetap saja merupakan relasi. Hubungannya adalah himpunan kosong ya, himpunan kosong. Udah gini aja ya, Kak Sari baca ulang ya. Saya setuju dengan jawaban Pak Mamat bahwa pendapat Chandra lah yang benar. Karena menurut saya, meskipun tidak ada satu anggota pun pada himpunan A yang dipasangkan ke himpunan B, tetap saja merupakan relasi. Hubungannya adalah himpunan kosong. Sudah deh, seperti itu aja ya untuk soal nomor 10 di halaman 161 ini. Nah, apakah pendapatmu sama dengan Kak Sari? Silahkan berpendapat sendiri ya. Tapi menurut Kak Sari sih seperti itu, apa adanya. Tapi kalau misalnya pendapatmu berbeda dengan Kak Sari, ya boleh aja, asalkan kamu bisa mengemukakan alasanmu dengan baik ya. Kalau Kak Sari tadi selain menggunakan alasan yang berupa kata-kata, Kak Sari juga bikin ilustrasi himpunan A dan himpunan B
yang lain supaya lebih mudah untuk dipahami ya, lebih masuk akal lagi kayak gitu kan. Oke deh, karena udah selesai nomor 10 ini berarti sekarang waktunya Kak Sari pamit. Kalau ada yang mau kamu tanyakan boleh di kolom komentar, atau kalau yang mau tanya jawabnya di dalam grup, ini dia nomornya. 081456109870. Grupnya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.